Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita akan sambung kembali pembahasan dari kitab Hasyiah Al-Uthul Ats-Tsalatsah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan penulis berkaitan dengan pokok yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbah, berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa Rabb artinya adalah yang menarbiyah, yaitu dengan tarbiyahnya yang ammah, tarbiyahnya yang umum, dan tarbiyahnya yang khusus. Yang umum itu mencakup semua jin, manusia, dan juga semua makhluknya. Adapun tarbiyah yang khusus itu tarbiyah Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian dijelaskan oleh penulis bahwa Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta dengan nikmatnya. Maka oleh karena itu dia juga satu-satunya sesembahan bagi kita. Nah, kemudian penulis berdalil dengan firman Allah yang terdapat dalam ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Jadi Allah dialah Rabb semesta alam, yaitu penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya. Dan tidak ada satupun yang keluar dari rububiyah Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata penulis melanjutkan, wa kullu man siwallahi alam, dan semua selain Allah disebut alam. Jadi apa saja selain Allah itu namanya alam. Jadi ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam tumbuhan. Semuanya disebut dengan alam makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, sedangkan aku hanya salah satu dari alam-alam tersebut. Artinya termasuk juga aku tidak keluar dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini menuntut agar manusia menghambakan dirinya hanya kepada Allah, karena Allah Azza wa Jalla dialah yang menguasai rububiyah terhadap alam semesta. Kita akan baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Qasim pada perkataan penulis bahwa segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Wa jam'uhu awalim wa alimu wa alamun. Alam ini bentuknya tunggal, sedangkan jamaknya itu bentuk pluralnya disebut dengan awalim atau alamun. Fal wujudu qisman, maka yang ada itu ada dua, Rabbun wa marbubun. Yang pertama adalah Rabb, yang menarbiyah, ya, dengan tarbiyahnya yang umum, penciptaan, kepemilikan, pengaturan, dan juga dengan tarbiyahnya yang khusus dengan memberikan keimanan, kesabaran, ketaatan. Wa marbubun, dan yang ditarbiyah, itu yang diciptakan, dimiliki, dan diatur, baik dengan tarbiyah umum ataupun tarbiyah yang khusus. Marbub ini adalah makhluk dari semua jenis-jenis alam tadi. Qala far-rabbu huwal maliku subhanahu. Rabb di sini maksudnya adalah al-malik, yaitu Allah sang penguasa, raja bagi alam semesta. Qala al-mutafarridu bir-rububiyyati wal ilahiyah, yang maha tunggal dalam rububiyah sekaligus dalam ilahiyah. Ya, ilahiyah itu maksudnya hak diibadahi. Ya, jadi persoalan rububiyah dan ilahiyah ini dua persoalan yang saling berkaitan. Maka yang disembah hanya yang menciptakan. Ya, kita hanya menyembah kepada yang menciptakan kita, yang memiliki dan mengatur alam semesta. Qala wal marbubu, sedangkan yang disebut dengan marbub huwal alam, yaitu alam itu.
wa huwa kullu man siwallah min jami'il khalaiq, yaitu semua selain Allah dari makhluk yang ada. Ya, jadi ciptaan Allah Azza wa Jalla yang ada di alam semesta ini dan semuanya adalah ciptaan Allah, itu disebut dengan ya sebutan alam. Ya, ada alam manusia, ada alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, bahkan ada alam malaikat, ya, dan seterusnya. Semuanya adalah marbub di bawah kendali Allah, Allah yang ciptakan dan Allah yang memiliki dan mengaturnya. Kemudian kata penulis, wa anna wahidun min dzalikal alam, dan aku salah satu dari alam itu. Ya, jadi ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb semesta alam. Nah, alam ini ada banyak, di antaranya adalah alam manusia. Dan dari sekalian manusia, semenjak yang pertama sampai yang terakhir, saya salah satunya, atau kita salah satunya. Artinya kita nggak keluar dari rububiyah Allah, maka kita juga nggak boleh keluar dari menghambakan diri kita kepada Allah dengan ibadah. Kata Syekh Abdul Rahman, qala ay wa ana ayyuhal insan wahidun. Maksudnya, aku wahai sekalian manusia, merupakan salah satu min jumlah tilkal makhluqat, dari semua makhluk-makhluk Allah al-marbubah, yang berada di bawah tarbiyah Allah, al-muta'abbadah atau al-muta'abbidah, yang diamanahi untuk beribadah, yang mengibadahi Allah, bi an yakuna Allahu wahdahu wa ma'buduha, bi an yakuna Allahu wahdahu, atau bi an yakuna Allahu wahdahu huwa ma'buduha wahdahu, yaitu dengan menjadikan Allah satu-satunya atau Allah semata sebagai satu-satunya yang dia ibadahi, al-muta'abbadah, ya, yang disuruh mengibadahi Allah dengan menjadikan Allah semata sebagai satu-satunya yang diibadahi. Nah, itu maksud dari wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah satu dari sekalian alam. Artinya aku nggak lepas dari rububiyah Allah, maka tidak lepas pula dari keharusan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Jadi dari sini kita tahu bahwa ya persoalan menauhidkan Allah ini kewajiban bagi semua umat, bukan cuma umat Islam, ya, namun juga semua manusia, karena semua manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pengetahuan yang mendasar, ya, dimana sebagian orang karena penyakit toleransi yang kebablasan, persoalan yang mendasar ini luput dari mereka atau mereka sengaja mengangkanginya, ya, dengan mengatakan bahwa manusia bebas memilih agamanya sendiri-sendiri. Ya, bebas dalam artian semuanya sama-sama meniti jalan kebenaran, sama-sama yang mencari surganya Allah, dan semuanya bahkan yang paling ekstrim mengatakan bahwa semua penganut agama itu masuk surga. Waliyadzubillah. Ini kekufuran. Jadi ada yang beribadah kepada Allah semata, ada yang beribadah kepada Allah dan selain Allah, ada yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Jadi ini kenyataannya pada manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka semua untuk mengibadahi Allah, agar mengerti maksud dari penciptaan mereka dan alam semesta ini. Nah, selesai sudah kita dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwa Rabb itulah Allah Azza wa Jalla, ya, yang menarbiyah alam semesta dengan nikmatnya, dan dia juga sesembahan kita satu-satunya. Kemudian penulis mengatakan, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak, apabila kamu ditanya dengan apa kamu mengenal Rabbmu. Kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, fa idza qala laka qa'il, misalnya ada orang bilang padamu, bimastadlalta ala ma'rifatika rabbak wa ma'budaka wa khaliqak, apa yang kamu jadikan dalil
dalam pengetahuanmu bahwa kamu kenal kepada Rabbmu, kenal kepada sesembahanmu dan penciptamu. Apa yang kamu jadikan dalil? Dalil di sini maksudnya bukti, burhan. Ya, sebagai bukti atas ya apa yang kamu sebutkan tentang Allah, bahwa Dia pencipta dan bahwasanya Dia pemilik pengatur alam semesta, dan bahwasanya hanya Dia semata yang berhak diibadahi. Apa yang kamu jadikan dalil? Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Faqul, maka jawablah, kata beliau, bi ayatihi wa makhluqatihi. Jawablah dengan ayat-ayatnya. Ayat di sini nanti akan dijelaskan merupakan tanda. Ayat artinya tanda. Itu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini bagi orang yang Allah anugerahkan penglihatan, mata, pendengaran telinga, dan ya hati. Kemudian mereka gunakan apa yang Allah anugerahkan dari penglihatan, pendengaran, dan hati tersebut ya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ayat di sini maksudnya bisa ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah yang besar yang Allah titipkan pada alam semesta. Bisa juga maksudnya adalah ayat sam'iyah. Itu berupa dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Di situ Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang siapa dirinya. Ada banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, jadi seorang hamba itu sebenarnya nggak ada istilah ya mencari Tuhan. Ya, kalau dia sudah punya Al-Qur'an, Allah sudah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Tinggal dia baca, dia akan kenal Rabbnya Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga fitrah yang bersih, akal yang lurus, ya, dengan penglihatan dan pendengaran yang dia punya, itu akan membimbing dia untuk melihat dan mencerna apa yang Allah titipkan dari tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Bahkan pada diri kita, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri kalian tidakkah kalian lihat? Maksudnya terdapat dalam diri setiap kita itu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, dari kesehatan, kemudian setelah sehat diberi sakit, setelah sakit diberi sehat. Ya. Kemudian banyak sekali dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Ya, tentunya yang mengetahui ini adalah para ulama dan orang-orang yang memfungsikan akalnya, memfungsikan indranya, hatinya. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, karena yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang yang berilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang berkaitan dengan ya, kalau misalnya tentang tanda yang Allah titipkan pada manusia terkait dengan manusia. Ya, tanda kebesaran Allah yang Allah titipkan pada misalnya pada bumi, yaitu ilmu bumi. Tanda kebesaran Allah yang Allah titipkan pada langit, ya, yaitu ilmu yang terkait dengannya. Ya. Ya, seperti misalnya astronomi dan yang seterusnya. Ya. Nah, seharusnya ilmu-ilmu tersebut menjadikan orang yang memilikinya menjadi kenal Allah Azza wa Jalla. Itu kalau fitrahnya bersih. Jadi ayat di sini ada dua macam, yaitu ayat syar'i, ayat kauniyah. Ya, pertama ayat dan artinya adalah tanda kebesaran Allah. Ini Allah ya tunjuki tanda kebesarannya itu pada yang pertama alam semesta, pada ciptaannya. Yang kedua ya pada firman-Nya. Artinya pada firman-Nya Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya. Wa makhluqatihi, dan juga mengenal Allah dengan melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Abdul Rahman, yaqul, ay faqul araftu bi ayati wa makhluqatihi. Aku mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda kebesarannya.
Dan dengan melihat kepada ciptaan-ciptaannya, allati nasabaha, yang Allah ciptakan, dilalatan ala wahdaniyatihi wa tafarrudihi birrububiyyah wal ilahiyah, yang Allah Azza wa Jalla jadikan itu semua sebagai bukti akan kemahatunggalan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Ya. Teraturnya misalnya putaran siang dan malam ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, bahwa yang menciptakannya memiliki ilmu, ya, maha mengetahui, bahwa yang menciptakannya maha pemurah, maha penyayang, ya, bahwa yang menciptakannya maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini semua menumbuhkan pengenalan kita akan Rabb kita Jalla wa'ala. Maha pencipta, Al-Khaliq. Kemudian maha mengetahui, ya, Al-Alim Al-Khabir, yang maha mengetahui. Kemudian, ya, yang maha berkuasa, Al-Qadir, ya, yang tiada terkalahkan, ya. Maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari situ saja kita bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ya. Jadi dengan melihat kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah titipkan pada alam ini, kita mengenal rububiyah Allah yang maha tunggal dalam rububiyah dan dalam hal uluhiyah. Kemudian berkata beliau, qala wal ayatu jam'u ayah. Ayat-ayat, ya, dalam bahasa Arab, ya, al-ayat dalam bahasa kita kalau pluralnya itu dengan pengulangan. Ayat-ayat itu bentuk jamak dari ayat. Wal ayatu, sedangkan ayat itu artinya adalah al-alamah, adalah tanda, wad dilalah, dan dalil, wal burhan, dan bukti, wal hujjah, dan hujjah. Itu tanda-tanda, dalil, bukti, hujjah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah. Qala wal makhluqat, sedangkan makhluk, ya, makhluqat jam'u makhluqin. Makhluk-makhluk itu bentuk jamak dari makhluk. Dan makhluk adalah huwa ma ujida ba'dal adam, yang diadakan setelah sebelumnya enggak ada. Kita misalnya sebelumnya enggak ada, diadakan. Alam semesta sebelumnya enggak ada, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Qala wa ayatul Rabb subhanahu, sedangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ia dilalatuhu, yaitu bukti-bukti, wa barahinuhu, dan petunjuk-petunjuk serta bukti-bukti, allati biha ya'rifuhu al-ibad, yang dengannya Allah hamba mengenal Allah. Ya, jadi dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah tanda-tanda yang dengannya hamba mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, di mana kita bisa mendapat ayat-ayat tersebut? Ya, pada alam semesta, ya, melalui ayat-ayat, ya, mar'iyah, atau dikenal juga dengan ayat-ayat kauniyah, atau pada Al-Quran yang dikenal dengan ayat-ayat sam'iyah. Tapi ini harus difungsikan. Ya, mata, pendengaran, hati itu mesti difungsikan. Ya, walladzi khalaqakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, dan hati. Sangat sedikit dari kalian yang bersyukur. Karena kalau nggak difungsikan, maka kita menjadi, manusia ini menjadi, ya, lebih jelek daripada binatang ternak. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah persiapkan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati yang tidak digunakan untuk memahami, mata yang tidak digunakan untuk melihat. Maksudnya bukan melihat objek, tapi melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga yang tidak digunakan untuk mendengar, bukan mendengar, menangkap suara, tapi menangkap bukti-bukti kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya.
Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Karena ya binatang ternak ya tidak diciptakan untuk itu. Ya, sedangkan manusia diciptakan untuk mengenal Allah namun tidak dia fungsikan, maka dia lebih sesat dari binatang ternak. Ya, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, jadi al-ghaflah, kelalaian ini ya, salah satu dari bentuk kekufuran, kufur irad namanya, kufur karena keberpalingan. Ada ayat Al-Quran namun dia nggak gunakan untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia tidak fungsikan mata penglihatan dan pendengaran serta hatinya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang tumbuh darinya rasa cintaan, rasa takut, sehingga mempengaruhi kualitas ibadah dia. Jadi ayat itu artinya tanda, ya, bukti, ya, hujjah, dalil yang dengannya hamba mengenal Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Baik, ini aja, insyaallah kita sambung pada perjumpaan yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu.